Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami minhajin syuri' minhajil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur, 'allamahum min jahalah wa akhrajahum minadh dhalalah bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil karim dzil qalbir rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ahyina bi sunnati amitna ala millati uhsyurna fi zumrati ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsil mudhibati bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam qala fi hadithi ittaqillaha haitsu kun wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid IPB Al-Hurriyah rahimakumullah. Kita berada di Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir. Besok sebagaimana di kalender kita akan masuki bulan Rajab. Tidak terasa 60 hari menuju bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Teriring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, keberkahan di bulan Rajab yang akan datang, di bulan Sya'ban, dan disampaikan kita ke bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga Al-Masjidil Aqsa, perjuangan saudara-saudara kita, segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. 60 hari menuju Ramadan. Hampir 100 hari Tufanil Aqsa. Hampir 100 hari. Lebih dari 22 atau 23 ribu korban-korban syahid gara-gara kejahatan yang namanya Zionis Israel la'natullah alaihim. Hari-hari ini kita juga menyaksikan bagaimana dunia baru melek, baru sadar ada kok orang yang jahat, ada tuh bangsa yang jahat atas nama klaim-klaim mereka membunuh banyak manusia yang gak bersalah. Sehingga kita melihat, mendengar berita International Court Justice, pengadilan internasional, tumben akhirnya baru dikatakan, baru dalam sejarah berdirinya negara Israel berhasil masyarakat internasional membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Sebelum-sebelumnya gagal terus, sebelum-sebelumnya nggak berhasil.
hampir 100 hari tufanul Aqsa. Apa prestasi daripada musuh-musuh tersebut? Negara Zionis. Kagak ada kecuali ribuan orang yang dibunuh. Klaim-klaim mereka yang akan membicarakan bahwasanya ke depannya Gaza tersebut akan mereka atur, mereka kelola sebagaimana mereka menguasai West Bank, Ad-Dafa Al-Gharbiyah. Klaim-klaim yang mereka mengatakan bahwasanya mereka akan memusnahkan, menghabiskan, menuntaskan, membunuh sampai akar-akarnya kelompok yang mereka labeli dengan teroris. Sampai saat ini, sampai detik ini tidak bisa terbukti. Yang benar, mereka ribuan orang dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma tsabbit aqdama ikhwanina fil Aqsa fi Gazzah. Allahumma ya zal jalali wal izzah. Allahumma ya zal jalali wal izzah. Unsur ikhwanana fi Gazzah ya rabbal alamin. Kenapa semangat pejuang-pejuang tetap terus berkobar sampai detik ini? Sekalipun keterbatasan tantangan yang mereka hadapi. Jamaah salat Jumat karena Al-Quran, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina yang hari ini di dalamnya ada Al-Masjidil Aqsa adalah tempat di mana berkumpul dahulu orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam buku-buku Palestina ada Ardul Anbiya. Dalam buku yang saya bawa, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bukunya Haqaiq Qur'aniyah Hawla al-Qadiyatil Filistiniyah, bagaimana Al-Quran mempunyai analisa dan bagaimana Al-Quran berbicara tentang konflik permasalahan Palestina. Ada beberapa poin-poin yang disebutkan dalam buku tersebut. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Palestina dari dulu, Palestina yang di situ ada Al-Masjidil Aqsa. Apa itu Al-Masjidil Aqsa? Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Dan baik Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, keduanya kontraktornya, mungkin bukan Islam, yang bangunnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita baca dalam suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Menggambarkan bagaimana sejarah daripada al-masjid, dua masjid yang menjadi dua dari tiga masjid suci bagi kita umat Islam saat ini. Untuk menggambarkan dulu, sebagaimana Masjidil Haram, Ka'bahnya yang bangun adalah Nabi Allah Ibrahim, begitu juga Al-Masjidil Aqsa. Dahulu Rasulullah SAW semasa hidupnya Allah isra'kan, sebagaimana di situ dipahamin juga adalah nabi-nabi. Kemudian sebelumnya atau ketika peristiwa tersebut disebutkan dalam sejarah bagaimana riwayat-riwayat Rasulullah SAW memimpin salat, menjadi imam yang diikuti dimamumin oleh para nabi-nabi terdahulu. Yang ini dipahami memberikan isyarat bahwasanya Masjidil Aqsa, kemudian Palestina secara umumnya tersebut adalah tempat dulu para nabi dan ngikutin, seolah-olah diserah terimakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kejadiannya baru terrealisir pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan terus berabad-abad Al-Masjidil Aqsa Palestina dihuni oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Allah dengan melaksanakan ritual-ritualnya. Hari ini kita menyaksikan Al-Masjidil Aqsa tersebut dikuasain, dijajah. Orang-orang Palestina kalau bisa diusir semuanya. Tapi Allah hadirkan mereka, para pejuang-pejuang yang ada di tempat yang namanya Gaza, menunjukkan kepada dunia perlawanan, menunjukkan kepada kita, saudara-saudara muslim yang jauh, bagaimana konsep dan praktek yang disebut dengan al-jihad fi sabilillahi ta'ala. Para mujahidun dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka mata kita, membuka mata dunia, bahwasanya orang-orang yang punya keyakinan, orang-orang yang punya kekuatan mental, maka merekalah adalah orang-orang yang akan diberikan kejayaan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ataupun menyebutkan bagaimana qadaina wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira.
fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kurang lebih dari ayat 4 sampai ayat 8 di awal-awal daripada surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang terjadi kepada Al-Masjidil Aqsa ataupun daerah Palestina saat ini. La tufsiduna fil ardi marratain. Mereka akan melakukan 2 kerusakan. Yang pertama dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi dan para sahabatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kerusakan tersebut. Hari ini kita menyaksikan kerusakan yang kedua tersebut. Dan kita yakin busyral muslimin, kita yakin kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala akan datang saat di mana Allah akan mengalahkan keburukan tersebut dengan izinnya, dan konflik yang saat ini yang hampir 100 hari mereka tidak berhasil membebaskan 1 tawanan saja yang dimiliki ataupun yang ditahan oleh para pejuang. Padahal seluruhnya mereka sudah kerahkan. Hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekalipun para pejuang-pejuang tidak memiliki pasukan-pasukan secanggih mereka, sekalipun para pejuang tidak memiliki peralatan senjata secanggih mereka, tidak memiliki pesawat tempur, tidak memiliki tank dan yang lain-lainnya, memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi bekal yang paling penting dalam sebuah perjuangan. Allah memperlihatkan kepada kita yang namanya an-nawaman nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan dan kejayaan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk bisa menyaksikan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Israel di internasional diadilin, di daerahnya mereka tempatin dan tinggalin, kena juga bom-bom dari para pejuang-pejuang. Di dalam negerinya mereka, pemerintahannya rezim yang berkuasa, diserang juga, dikritisi, disuruh turun dan semisalnya. Karena apa? Tidak berhasil memberikan keamanan, ketenangan yang mereka inginkan. Ini adalah balasan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini orang-orang yang sekarang Allah Subhanahu wa taala ulur, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka berkuasa sebagai bukti kebenaran ataupun janji Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga ada yang mengatakan, kenapa kok ada orang-orang seperti Zionis, nama Israel dengan nama Yahudi. Di Al-Quran menyebutkan Banu Israel, di Al-Quran menyebutkan Al-Yahud. Apa bedanya? Banu Israel adalah nama ketika mereka beriman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nabinya adalah Israel, yaitu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Yahud adalah label dan nama ketika mereka menolak beriman kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diperhatikan, penyebutan kata al-Yahud di dalam Al-Quran diiringi dalam konteks kehinaan, keburukan. Sebaliknya, kalau kita bicara atau membaca ayat Al-Quran tentang Bani Israel, ada di situ kebaikan, pujian. Maksudnya adalah Bani Israel, mereka hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan ngikutin nabi-nabi mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, asyukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa khillani wa man iqtafa athara ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsil mudhibati bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Semoga di sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa terus mendoakan saudara-saudara kita, membantu, mendukung, bahkan sampai di Indonesia dan tempat lain masih ada terus aksi-aksi untuk mensupport, mendukung solidaritas kepada perjuangan yang dilakukan, karena atas dasar mana apapun yang dilakukan adalah sebuah kejahatan dan kebejatan dan sebuah keburukan. Manusia yang maras, manusia yang sehat tentunya membenci, menolak sebuah praktek-praktek kebiadaban. Nas'alullah ta'ala salama awal afiyah. Allahumma ala wa sallu ala nabikum kama amarakum rabbukum innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma 'anil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar, wa Uthman wa Ali
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأدخلنا معهم برحمتك ومنك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا في غزة، اللهم اشفي وداوي جرحاهم ومرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين الصهاينة المجرمين. أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اشدد وطأتك عليهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح الرعاة والرعية، اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.